Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Untuk hari ini saya akan bahas terkait pertemuan yang kemarin, yang belum sempat saya ajarkan ya. Untuk hari ini kita akan bahas lagi tentang pemrograman sel, bagaimana melakukan looping atau perulangan. Untuk minggu kemarin kan kita sudah bahas menggunakan base dan maksud saya if dan case ya. Dan untuk hari ini kita akan bahas beberapa perulangan untuk menyelesaikan materi kita hari ini. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang if dan case, dan pada perulangan yang perlu teman-teman, bukan cuma perulangan sih sebenarnya, untuk pemrograman sel ini yang basisnya adalah logika atau perulangan, teman-teman wajib pahami tentang operator yang dapat digunakan pada pemrograman base cell. Karena pada bahasa pemrograman lain tuh agak sedikit berbeda dengan pemrograman base cell ya, seperti yang sering saya katakan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, seperti minus EQ atau artinya adalah bilangan yang sama, terus kita menggunakan minus gate E lebih besar atau sama dengan. Biasanya kalau kita di bahasa pemrograman lain seperti PHP dan sebagainya, biasanya kita pakai tutup kurung siku ya, sama-sama dengan, kayak lebih besar sama dengan, terus minus GT lebih kecil, terus minus LE lebih kecil atau sama dengan. Di sini kalau kita menggunakan itu kayaknya untuk pemrograman base cell tuh kita harus ketika kita pakai ini nanti Linuxnya atau base cell-nya bakal bisa baca dan menerjemahkannya sesuai dengan nilainya yang ini ya. Misalnya kalau kita masukin kayak tadi tuh ya. Oke, untuk itu saya akan bahas sedikit bagaimana menggunakan perulangan di base cell ini. Yang pertama, seperti biasa, kita buat satu program menggunakan nano. Kalau saya, teman-teman yang lain bisa juga tidak menggunakan nano atau menggunakan yang lain, gak jadi masalah. Yang pertama, kita akan mencoba bagaimana menggunakan perulangan while ya. Terserah teman-teman mau bikin apa saja nama programnya, tentunya langsung saja gunakan ekstensinya ya. Misalnya perulangan di while. Perulangan di while itu teman-teman wajib menggunakan prosedur penulisannya seperti bahasa pemrograman lain. Maksudnya teman-teman wajib mengetahuinya ya. Pertama, teman-teman harus menggunakan perintah while. Kemudian teman-teman masukkan variabelnya atau actionnya di sini, atau actionnya, kemudian ditutup lagi. Setelah itu teman-teman ketikkan perintah do atau lakukan, masukkan perintah echo, kemudian isi variabel ingin ditampilkan, kemudian lakukan increasing atau decreasing. Masih ingat kan increasing decreasing tuh kalau di pemrograman yang lain tuh plus itu ya.
Saya sama saja sih kayak pemrograman yang biasanya teman-teman bikin. Kalau PHP ya, PHP masih sama, agak mirip ya, sama bahasa C juga sama, cuman ada beberapa perbedaan. Nah, model struktur penggunaannya tuh seperti ini, dimana ada while, terus kemudian actionnya, kemudian do, terus kita isi echo-nya, semisal variabel yang ingin ditampilkan, kemudian kita isi decreasing atau increasing sesuai dengan yang kita mau. Selanjutnya kita tutup while-nya dengan done. Oke, baik, saya hapus dulu ya. Baik, pertama-tama kita akan masuk di terminal. Seperti biasa kita ketikkan dulu komentarnya, pagar tanda seru bin/base ya. Selanjutnya kita masukkan perintah clear. Biar apa? Biar ketika dia tampil nanti dia akan langsung otomatis bersih ya. Selanjutnya kita akan coba menggunakan perintah saya penggunaan while do ya. Untuk while do ini sebenarnya simpel, mirip sama prosedur penulisan sebelumnya ya, maksudnya di pemrograman lain ya. Untuk prosedurnya teman-teman tinggal ketikkan while, terus ada sesuatu atau context atau variabelnya, kemudian ketikkan do dan perintahnya seperti apa, dan ditutup dengan dot. Oke, selanjutnya kita akan coba. Untuk contohnya kita langsung saja, boleh silahkan teman-teman mau ikut untuk coding. Kita rapikan dulu, kayaknya sedikit besar ya, kita kecilkan dulu aja ya. Yap. Segini ya. Oke, kita buat satu variabel dulu. Misalnya variabelnya itu saya bikin variabel ulang dengan isi variabelnya itu 1. Selanjutnya kita ketikkan perintah while, kita buat kondisinya kemudian kita bikin sama kayak sebelum, kayak pemrograman PHP, dimana kalau kita gunakan while terus kita bikin kondisinya misalnya lebih dari atau kurang dari, kemudian kita ditambahkan dengan increasing. Ingatkan increasing sini itu plus atau kurang-kurang. Nah, pertama kita masukkan dulu variabel yang telah kita buat, ulang, terus kita masukkan lebih besar dari, lebih kecil dari, kemudian kita masukkan angka 10. Selanjutnya kita bikin perintah do-nya atau actionnya ya. Bagaimana cara menampilkannya? Kita tinggal panggil echo seperti pada pemrograman PHP. Echo, kemudian kita panggil variabel yang kita buat tadi. Selanjutnya kita buat kondisinya atau perulangannya mau berapa kali, atau bisa juga kita gunakan increasing aja ya. Misalnya variabel terus kita tambahkan increasing. Selanjutnya kita tutup dengan
Yep. Jadi bisa ya, maka dia akan berulang dari 1 sampai 10. Selanjutnya, oh iya, sebenarnya logikanya masih sangat mirip ya. Saya bahas sedikit tentang logikanya. Maksudnya kita di sini kan variabelnya kita masukkan 1. Jadi saat bahasa Indonesianya ya, saat variabel ulang ini yang berisi 1 lebih kecil atau sama dengan 10, maka tampilkan variabel ulang ya, tentunya dengan increasing, jadi dia akan bertambah 1 sampai dia sama dengan 10, baru dia mau berhenti ya. Karena kita pakai lebih kecil sama dengan, berarti dia akan berhenti di 10 ya kalau biasanya. Ini sama sih seperti kita gunakan di yang lain. Ini logika sederhananya, teman-teman nanti bisa kembangkan di case-case yang lain. Nextnya kita akan masuk di perulangan until. Sebenarnya until agak mirip ya. Until tuh mirip sih sebenarnya, mirip sama while. Kita bikin file baru lagi, namanya program until. Seperti biasa kita bikin pagar tanda seru atau slash bin-nya, kemudian masukkan perintah clear biar ketika dibuka seperti tadi dia langsung mengosongkan terminal teman-teman atau membersihkan terminalnya. Untuk until sendiri, prosedur penulisannya itu sebenarnya hampir mirip sama while, tergantung kapan teman-teman mau menggunakannya ya, tergantung case-nya seperti apa. Until, terus ada tes di komen, mirip seperti tadi, masih sama persis mirip, sama penggunaan do tadi ya. Oke, seperti biasa kita ketikkan perintah clear, kemudian kita bikin variabelnya, misalnya variabelnya kita bikin ulang lagi lah, kemudian isi variabelnya apa, terus kita ketikkan until, selanjutnya kita pakai buka kurung, ada variabel ulang spasi minus gt 10, terus kita tutup ya. Selanjutnya kita bikin do-nya sama seperti prosedur penulisan tadi ya. Selanjutnya kita panggil echo atau menampilkannya. Selanjutnya kita ketikkan kembali variabel yang telah kita buat, terus kita bikin increasing-nya, kita tutup, dan selanjutnya kita akhiri dengan dot ya. Kita coba, mudah-mudahan bisa. Panggil dan yap, bisa.
dia kembali ya. Kita coba lagi. Jadi sistem kerjanya tuh mirip sama kayak sebelumnya kita menggunakan while dan until itu sama sih, tergantung teman-teman mau menggunakannya seperti apa dan nanti case-nya nanti akan seperti apa. Next kita akan coba masuk ke for ya. Kita clear dulu. Kita untuk pertama-tama seperti biasa kita bikin for kita masukkan unknown dulu. Selanjutnya teman-teman sekalian bisa masukkan perintahnya seperti ini, maksudnya prosedur penulisannya nanti akan seperti ini. Jadi for variabel kita bikin in dan list, misalnya kita masukkan listnya 1 sampai berapa ya, boleh, atau kita bisa pakai minus gt lebih besar, bisa juga. Kita masukkan saja listnya, terus kita bikin actionnya do, terus komennya ditampilkannya seperti apa dan kita tutup dengan do, sama ya. Pertama-tama seperti biasa kita bikin komentar dulu. Saya kopikan saja dari program yang tadi ya. Misalnya kita bikin variabelnya mobil ya, kita masukkan ke dalam mobil itu. Oh iya, karena list, saya menggunakan list, jadi kita bikin modelnya string saja ya. Dalam mobil itu kita masukkan Avanza spasi, pemisahnya kita gunakan spasi. Terus ada Innova. Nanti teman-teman silakan bisa bikin terserah teman-teman, bikin apa saja boleh. Jazz. Terus apalagi ya terakhir. Kijang aja lah ya. Sudah, kita bikin variabelnya. Sekarang kita bikin for-nya seperti tadi, for, kemudian kita masukkan kita bikin ini ya, variabelnya kita bikin for, kemudian kita masukkan dulu misalnya satu variabel baru penggunaan auto. Jadi dia tuh sebenarnya kalau ini agak mirip sama array ya. For di sini tuh fungsinya hampir sama mirip dan juga bisa jadi perulangan, dia juga bisa jadi kayak semacam array kalau di PHP. Jadi kita bikin semacam for each ya. Kalau di PHP tuh kayak for each, misalnya mobil S, kita bikin satu variabel baru mobil S A. Kalau di sini kita bikin saja satu variabel baru namanya A in mobil ya, atau auto aja lah, auto in mobil, kemudian kita do, selanjutnya kita tinggal echo ini kelebihan. Selanjutnya kita tinggal panggil variabelnya mobil. Kita coba dulu, save. Sip, maka dia akan langsung muncul variabel yang tadi yang telah kita masukkan ke dalam mobil ya.
simple sih, bisa dikembangkan, bisa dicoba-coba dulu lah. Misalnya teman-teman punya pemahaman di PHP misalnya, bisa dicoba-coba sebagai ajang coba-coba juga lumayan seru ya. Nextnya kita juga bisa, atau kita menggunakan angka ya, angka juga boleh. Jadi misalnya kita bikin langsung ya. Tunggu saya hapus dulu. Atau bisa juga kita buat seperti ini, langsung for angka ya, angka aja lah, angka biar lebih enak. Fortin kita buka dengan kurawal. Untuk numerik biasanya kalau string bisa kita pakai dengan tadi terus tanda kutip ya, misalnya 1, bisa gini juga bisa juga teman-teman pakai titik sebagai pembatasnya. Nah ini misalnya 1 sampai 10 lah, dia agak mirip seperti itu. Ini kayak di PHP juga ada yang kayak gini. Terus kita panggil echo, misalnya dalam bentuk string, jadi kita pakai tanda kutip 2 ya. Angka ke, nah terus kita panggil apa namanya, variabelnya kita tutup 2 ke, kita save, kita coba apakah berhasil. Oh ada while looking matching di tanda kutip ya. Oke, kita coba lihat di tanda kutip di sini nih, ternyata salahnya di sini. Nah, oke, sip, dia langsung berulang dari 1 sampai dengan 10. Jadi kita mengulangi kalimat string yang tadi ya. Oke, nextnya yang terakhir kita akan coba menggunakan apa ya, belum ya, if sudah, oh iya ini yang terakhir, for, while, until, ya sudah terakhir. Untuk itu teman-teman boleh silahkan coba-coba saja dulu. Kalau if kan kemarin sudah, case juga sudah, berarti tinggal while, do, sama for. Untuk penggunaan for bisa teman-teman coba-coba di rumah seperti apa, bisa juga menampilkan angka-angka maupun string, sama sih kayak PHP. Boleh ya, silakan dicobalah di rumah ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman mau bertanya boleh silakan teman-teman tanya via WA group juga boleh. Nanti ini file ini akan saya masukkan di apa namanya, virtual class ya, untuk dicek masing-masing.